Pojia dengan NIM 23011067. Di sini saya akan membacakan EKG yang abnormal. Di sini yang pertama-tama kita lihat pada identitas pasiennya. Di sini ada nama, usia, jenis kelamin, nama, usia, jenis kelamin sama tanggal sama waktunya. Lalu di sini kita lihat pada penempatan lead EKG, kita lihat terbalik atau tidak. Itu bisa dilihat dari pada sedapan 1 itu dia gelombang T-nya itu dia defleksi negatif, dan pada AVR itu dia gelombang T-nya itu dia defleksi positif. Lalu setelah itu kita lihat pada kalibrasi pada EKG-nya di sini 10 mV dan kecepatan kertasnya 25 mili per second. Lalu setelah itu kita lihat nilai regularitas dari jarak antara gelombang R ke R, itu jaraknya berapa, dan kita lihat sama atau tidak. Di sini sama, sekitar 2 kotak besar. Lalu setelah itu kita menilai laju jantungnya. Di sini kita nilai dari kotak besar, yang dimana di sini kotak besarnya itu ada dua kotak besar, yang dimana jika memakai yang kotak besar itu 300 dikali 2 150 bagi 2 150. Lalu setelah itu kita menilai ritme sinus atau non sinusnya. Itu bisa yaitu dimana irama sinus itu satu gelombang P diikuti dengan QRST. Lalu setelah di sini normal. Setelah itu kita lanjut ke menilai gelombang P, kontur, konfigurasi, durasi, dan amplitudonya. Itu jika tingginya, kita lihat tingginya itu dia lebih dari 3 kotak kecil 0,3 mm, dan lebarnya itu dia 3 kotak kecil 0,12. Tapi di sini dia normal. Lalu setelah itu kita menilai PR interval, yang dimana PR interval itu normalnya 0,2 detik. Kita nilai PR interval lalu setelah itu kita menilai morfologi dari gelombang Q-nya, yang dimana lebar gelombang Q normal kurang dari 0,4 detik kurang dari 1. Keadaan patologis dapat dilihat panjang Q-nya itu dia kurang dari 1 atau 3. Tapi di sini panjangnya itu lebih dari 1. Lalu kita menilai morfologi dari gelombang R-nya. Ini gelombang R-nya progresif atau regresif. Itu kita bisa lihat dari V1 sampai V6. Kita lihat untuk yang R itu dia semakin ke bawah itu semakin kecil. R. Lalu yang gelombang S-nya itu kita lihat juga apakah dia progresif atau regresif. Kita lihat jika yang S itu dia semakin bawah semakin kecil, dari besar lalu kecil. Lalu setelah itu kita
eh, kita menilai amplitudo QRS kompleks itu satu lead prekordial di V1 itu R-nya itu lebih dari 10 mm. R itu lebih dari 10, itu normal. Lalu setelah itu kita menilai RS rasio pada V1 atau V2, menilai SV1, V2 atau V5 atau V6. Lalu setelah itu kita menilai durasi dari QRS kompleksnya. Lihat morfologinya, itu normalnya itu kurang dari 0,12 QRS-nya. Dari QRS kita hitung di sini berapa kotak dan dikalikan 0,04. Dan hasilnya itu normal itu 0,12. Lalu setelah itu kita menilai aksis dari QRS kompleksnya. Itu biasanya pada sadapan 1 itu dia defleksi pada sadapan 1 itu dia defleksi positif, dan AVR itu dia defleksi negatif. Nah, lalu setelah itu kita menilai morfologi dari ST-nya. Menilai dari morfologi ST-nya dari QRST-nya ini kita hitung tadi sama seperti tadi, berapa kotak ke pinggir dan dikali 0,04. Lalu setelah itu kita lanjut, kita lihat apakah ada T-wave atau tidak. Lalu kita lihat pada lead 1. Ini lead 1. Biasanya lead 1, 2 itu kita lihat apakah negatif atau positif. Tapi biasanya negatif. Nah, pada AVR ini biasanya positif. Lalu setelah itu kita lihat pada morfologi. Kita lihat pada gelombang U biasanya mengikuti gelombang T. Gelombang U defleksi positif dan kecil setelah gelombang T. Kita lihat apakah ada defleksi di antara gelombang T atau tidak. Di sini tidak. Lalu kita cek QT intervalnya, yang dimana pertama-tama itu di sini kita QT interval QT kita hitung dari pinggirnya itu berapa kotak. Di sini ada 5 kotak. Dari Q ke T ada 5 kotak. Lalu setelah itu dikali 0,04 sama dengan 0,20. Lalu kita lihat pada RR-nya. Pada RR-nya ini berapa kotak? Nah, pada RR-nya ini ada 6 kotak, berarti dikali 0,04 sama dengan 0,24, yang dimana kita akarin 0,24 dikali 0,24 sama dengan 0,20 dibagi
0,05. Hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari QTC ini adalah 4. Lalu setelah itu hasil dari QT-nya adalah 4. Alhamdulillah untuk pembacaan EKG abnormalnya sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.